Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sobat Hits dimanapun andanya hari ini, mudah-mudahan senantiasa Allah jaga, Allah sehatkan, Allah kuatkan sehingga betul-betul kita menjadi pribadi yang mutakin saat Syawal nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Nunggu Beduk ya, supaya puasanya sambil menunggu beduknya itu ada manfaatnya ya. Karena perintah Nabi Muhammad SAW, kun aliman au muta'aliman. Jadilah engkau orang yang pandai, kalau tidak, jadilah orang yang mau belajar. Ya. Hari ini sama-sama kita akan belajar kembali, sharing inspirasi, dan juga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat sobat semuanya. Kita dengarkan pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasya Zahira. Saya ingin bertanya nih Pak Ustadz, apakah benar pada saat bulan Ramadan setan-setan dikurung? Dan kalau boleh tahu setan itu ada berapa macam ya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Ini pertanyaannya soal setan ya. Apakah betul setan selama Ramadan ini dibelenggu? Ya? Dan ada berapa sebenarnya jenis setan? Karena kalau kita lagi batal puasa berarti siapa yang salah sebenarnya? Nah ini menarik ya. Karena jangan-jangan nanti lama-lama setan akan kirim surat ya, kirim WhatsApp ke kita semuanya. Lu salahin gua mulu, padahal lu yang berlaku ya. Nah, mengenai hal ini kita coba simak hadis dari Nabi Muhammad SAW. Idza jaa Ramadan futihat abwabus sama wa suffilatis syayatin. Ketika datang bulan Ramadan, dibuka pintu langit ya, dibuka pintu yang menghadirkan rahmat Allah, menghadirkan maghfirah Allah, wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Nah, cuman persoalannya apakah betul dibelenggunya seperti apa? Nah, dalam konteks hadis yang lain atau dalam keterangan yang lain disebutkan setan ini kan sifat. Wujud makhluknya ada dua. Ada manusia, ada jin. Di dalam surat An-Nas disebutkan minal jinnati wan nas, ada golongan jin dan golongan manusia. Sementara setan itu sifat yang melekat pada keduanya. Disebutkan dalam keterangan yang lain, setan itu sifatnya yajri majrod dam. Ini yang paling bahaya. Dia mengalir dalam darah manusia. Mengalir dalam diri kita. Ada perasaan malas, ada perasaan marah dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian setan itu dibelenggu, itu maksudnya apa? Pada saat kita berpuasa, dorongan nafsu untuk berbuat yang tidak baik itu menurun, ditekan, itu dibelenggu. Ya, kalau kita betul-betul hadir dalam Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, kita ikuti anjuran dan contoh Nabi Muhammad SAW, maka insya Allah setan itu betul-betul dibelenggu. Karena kita isi Ramadan ini dengan ibadah maksimal. Puasanya maksimal, bukan cuma dari membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Berzikirnya maksimal, ibadah malamnya maksimal, kemudian baca Qur'annya maksimal, maka ibadah-ibadah ini yang akan menekan kita semuanya dari setan mendekat. Suffidatis syayatin maknanya. Setan dibelenggu. Setan betul-betul ditahan, nggak bisa dekat-dekat dengan kita. Tapi kalau kitanya sendiri ya, sebagai medianya kan tadi jin dan manusia. Kita kan sebagai media juga. Kalau kitanya sendiri dengan penuh ikhlas menjadi media datangnya setan, saat berpuasa tetap komunikasi hal-hal yang tidak baik. Saat puasa, kita dekat kepada hal-hal yang sifatnya makruh bahkan diharamkan. Saat puasa, kita nonton yang aneh-aneh misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini mendekatkan kita kepada perbuatan yang pada akhirnya bisa membatalkan puasa. Setan bekerja di sana, ya. Setan terus bergerak di sana. Jadi, hati-hati. Yang paling berbahaya itu kita menahan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Nah, ada berapakah jenis setan? Kita coba buka dalam salah satu kitab Maraqil Ubudiyah. Ini karya yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Seorang imam Masjidil Haram berasal dari tanah Jawa, tepatnya dari tanah Banten, yang dimakamkan di Ma'la, dekat Ibunda Siti Khadijah. Ia menuliskan ada 9 jenis setan. Sumber hadisnya daripada seorang sahabat Nabi Muhammad, yakni Umar bin Khattab. Yang pertama, nama setannya Khonzab. Setan khonzab ini menggoda kita untuk sholat. Ya lalai sholatnya, lupa bilangan dan sebagainya. Khonzab sholat. Yang kedua walhan. Setan yang menggoda kita untuk tidak mau ambil air wudhu. Kemudian setan yang ketiga wasnan. Setan yang bikin kita pengennya tidur mulu. Sehingga tadi puasanya tidur mulu karena setan wasnan. Yang keempat setan zalanbur.
setan yang bikin kita maunya shopping mulu, maunya belanja mulu, lapar mata, ya, nggak bisa kita bersedekah, nggak bisa kita menahan diri untuk menabung, pokoknya maunya ngeluarin terus. Itu sampai di mana? Onzab salat walhan wudu wasan es jalan pas tibir. Setan tibir yang kelima ini setan yang bikin kita marah-marah, ngambekan mulu, emosian mulu, tibir. Akwar yang keenam, setan akwar ini yang mendekati kepada perbuatan zina. Banyak salahnya, dia kerja sama dengan banyak hal, akwar zina. Yang ketujuh, abyad. Setan abyad ini khusus menggoda para nabi, para ulama. Karena apa yang digoda? Dia abyad itu asal kata dia albid, setan putih. Digoda kesombongan dirinya. Kan para nabi juga digoda, para ulama digoda. Mungkin ada sifat kesombongan, tuh lihat kalau bukan gue yang ceramah nggak akan ada sebanyak ini orang. Nggak akan ada orang yang minta ampun seperti ini. Nah, ini kan kesombongan. Kalau sudah kena dengan setan yang abyad ini, maka akan datang setan yang lain. Hati-hati, makanya kita doakan para ulama kita ya. Semoga tidak ada para ulama kita yang tergelincir lagi kena harta, tahta, dan wanita. Abyad nami para wali. Yang ke-8, dasim. Setan dasim ini yang membuat kita nggak pernah kenyang dengan makanan. Maunya makan mulu. Buka puasa, kalau bukan 5 piring bukan gue. Nah ini setan dasim ikut makan ini. Ya kan? Kemudian apa? Sebelum bedug nyiapin semua makanan, meja kita penuh makanan. Ya kan? Begitu dur maghrib langsung makan semuanya. Dasim berperan. Dasim dah. Yang ke-9 namanya masud matun. Setan masud matun ini setan yang bikin mulut kita gampang comel. Gampang ngomongin orang, gampang adu domba, lapor-lapor, ya kan, kepo. Itu setannya namanya masud matun. Nah, dari 9 jenis setan ini kayaknya akrab banget sama kita semuanya ya. Ada yang tidur mulu, kena wasnan. Ada yang makan mulu, kena dasim. Ada yang belanja mulu, ada yang marah mulu, kena tibir. Ada yang sholatnya gagal mulu, kena khonzab. Ya kan? Ada yang sholat nggak pakai wudhu, kena walhan. Ini memang 9 jenis setan ini diurai oleh Syekh Nawawi Al-Bantani agar kita mengenalnya, agar kita bisa self communication. Lagi malas sholat, kita ngomong, walhan, minggir. Walhan, minggir. Gue mau sholat. Lu minggir dulu. Lagi makannya nafsu banget, misalkan nggak peduli yang lain. Dasim, minggir dulu. Makan aye mau dikit aja. Mau ngerampingin badan juga, mau peduli buat yang lain. Nah, itu untuk self communication. Untuk kita bisa ngomong sama diri sendiri, singkirin tuh setan. Ya. Jadi makna sufidati syaitin, setan dibelenggu adalah keinginan hasrat nafsu kita saat puasa itu diturunkan, menurun kalau kita ikut seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kalau kita dengan kerelaan hati menjadi media setan itu sendiri, tetap setan akan terus bergerak. Makanya yang batal puasa jangan nyalahin setan. Salahin siapa? Salahin diri sendiri. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya, kita bisa terhindar dari setan-setan semuanya. Puasa tetap di rumah saja, jaga kesehatan, jaga keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.